Kalau apa gitu. sekarang sih, album rohani kayaknya kalau denger Donna nyanyi di Instagram lagu rohani. aku seneng sih loh. nyanyi itu, jadi apa, ada apa itu termasuk healing juga sih kalau menyanyi itu. Ya sama lah, dirimu kan juga suka menyanyi dengan Mas Pongki ya kan. Itu tuh ada dulu mama aku justru pengennya aku jadi penyanyi dibanding nggak pernah berpikir bahwa aku akan jadi presenter gitu. Iya. Cuma ya memang kan namanya jalan hidup orang beda-beda. Nggak pernah tahu ya. Kadang kita nggak bisa sukses di semuanya. Nggak boleh maruk juga kali ya. Jadi ya mungkin emang jalannya di presenting, ya udahlah di presenting aja. Ya itu jadi kenang-kenangan aku, paling nggak pernah merasakan, pernah punya. Nah, semua profesi udah dicoba. Bahkan tadi waktu kita break syuting, ternyata mereka punya usaha kopi Omahan namanya, ada catering, ada dulu sempat aku tahu warung Padang, tapi waktu pandemi sempat tutup ya. Tutup. Tapi itulah yang jadi cateringnya. Aduh, pokoknya macam-macam deh ibu ini ya. Suaminya, Bu. Oh, suaminya. Yang saya juga. Ada aja idenya gitu ya. Ada aja. Laundry ada juga. Ya, baru. Aduh, luar biasa. Kayaknya saya harus banyak belajar. Saya pulang dari sini kayaknya suami saya gini, enggak. Kamu juga. Karena kebalik kalau di keluarga gue yang kebanyakan ide. Kalau dia yang penting musik. Pengen tanya, kalau dapat kesempatan untuk coba pekerjaan lain untuk Donna Agnesia ya, kita nggak usah bawa suaminya di sini karena suaminya kayaknya memang kebanyakan ide. Pekerjaan lain yang bikin kamu penasaran? 3. Aduh, dulu aku pengen jadi notaris sebenarnya kan. Kan saya Iya kan, S-nya iya. sarjana hiburan kan, bukan sarjana hukum. Iya. Dulu kan pengen jadi notaris. Iya, Donna Fakultas Hukum Unpad, aku Fakultas Hukum Unpar. Dua-duanya terjunnya hiburan. S-nya sarjana hiburan, tapi yang penting gak susah hidup Iya, kita. jangan. Itu. Terus kalau nggak pengen dulu selain kalau nggak masuk di hukum, aku pengen masuk ke HI, Hubungan Internasional. Jadi pengen jadi diplomat karena itu senang jalan-jalan ya kan. Terus yang ketiga apa ya? Jadi dokter nggak pernah pengen punya jadi. Dulu pengen jadi insinyur pertanian sebenarnya aku. Hah? Karena saya suka dengan tanaman, walaupun kadang di rumah tanaman mati. Tapi seneng dengan tanaman. Ngulik tanaman. Oke. Jadi waktu pas pandemi kemarin sempet tuh, wah beli tanaman online dan segala macem gitu-gitu tuh di rumah sampai banyak tanaman aku. Apa kamu melihat dirimu in the future? Kayaknya notaris boleh nih setelah ini. Tapi kan sekolah lagi ya Bu. Sempet kepikiran, cuma begitu pas lihat anak 3. Tapi mungkin kalau anak-anak udah punya kesibukan masing-masing dan ada waktunya mungkin ya. Cuma kebayang mesti buka buku lagi dan segala macam. Nggak tahu sih. Enggak ya. Tapi oke, tapi pernah penasaran lah paling enggak ya. Iya. Notaris. Terus pertanian tadi sama apa tadi yang kedua? Diplomat. Diplomat. Itu paling cocok. Itu paling cocok kan, kamu suka jalan-jalan tadi. Kayaknya itu paling cocok dia sama kamu. Kalau ditempatin di luar negeri, kalau enggak? Iya ya. Kamu kerja di Deplu. Sebenarnya kalau jadi diplomat itu harus lewat jalur politik nggak sih loh? Kok panjang? Ada juga. Iya ya kan? Kalau mau ditempatin di luar mungkin ada. Tapi nggak juga sih. Paling nggak di Deplu dulu. Nanti kan biasanya di kedutaan. Kalau mau jadi duta besar, mungkin biasanya ada jalur politiknya lah. Aku jadi mikir soalnya itu juga kayaknya pekerjaan yang menarik yang bisa dicoba di usia yang lebih matang. Contoh Mas Tantowi ya, ya kan? Kenapa tidak? Dapetnya New Zealand lagi, seru banget. New Zealand lagi negaranya ya. Oke, menua bersama dengan Darius. Tadi udah sempat ada bocoran. Kalau sampai Sabrina kuliah di luar negeri, maka Mama Donna harus menemani paling nggak sampai agak settle ini anak dan akan banyak bolak-balik. Tapi untuk berdua sama Darius, boleh nggak kita kepo? Punya cita-cita nggak? Kita hanya akan di Jakarta atau di Serpong sampai tahun sekian. Habis itu kita mau tinggal di mana gitu? Entah di Jogja atau di ibu kota baru nanti. Aduh. Ya, aku nggak tahu. Di Bali. Di Bali justru ada cita-cita. Mungkin ada cita-citanya pengen kalau memang Tuhan kasih rezeki punya bisa tinggal di Bali kayak Mbak Sofi. Buka laundry juga nanti di Bali. Buka laundry di Pak Bali Darius. mungkin ya. Pokoknya punya bisa tinggal. Pokoknya
yang di pedesaan lah gitu. Karena aku tuh sebenarnya suka suasana yang tenang, yang desa. Kalaupun misalnya mungkin kalau anak-anak ternyata bisa tinggal di luar, entah di Eropa entah di mana, mungkin juga di luar gitu pengennya ya. Itu kan namanya berandai-andai cita-cita, keinginan kita yang pokoknya di tempat yang nggak terlalu crowded, tapi bisa nikmatin hidup masa tua. Tapi kan kalau ya asal udah tetap punya penghasilan, iya kan? Itu, passive income. Passive income. Jadi ya sekarang makanya mumpung masih sehat, mumpung masih produktif, bekerja keras untuk bisa menabung. Karena aku sama Darius pengen masa tua kita nggak ngerepotin anak-anak. Aduh, itu penting banget. Kita nggak pengen anak-anak kita jadi generasi sandwich. Baru aku mau bilang, zaman sekarang itu ada yang namanya generasi sandwich. Jadi membiayai orang tua tapi ke anaknya juga adik kakaknya juga itu kasian. Melelahkan sekali. Jadi pengennya kita tetap punya penghasilan, punya uang sendiri, kita mau keliling dunia mungkin, mau jalan-jalan, mau nikmatin hidup sendiri tanpa merepotkan anak-anak, gitu aja. Dan juga ingin sehat supaya nggak merepotkan anak-anak juga. Sehat itu yang penting. utama lah. Kunci kehidupan seorang Donna Agnesia itu apa? Aku sering lihat kamu ada bukan jam doa ya, kalau di Katolik itu kayak novena gitu ya. Aku sering lihat semakin kesini semakin rajin gitu ya. Semakin banyak permintaannya gitu ya. Justru itu ya jalur permintaan khusus gitu ya kayaknya. Iya, doa novena itu kan kalau kita punya permintaan khusus gitu. Jadi dia harus doa 9 hari berturut-turut di jam yang sama. Gitu dengan permintaan yang sama. Iya. Gitu. Jadi semakin sekarang kan orang bilang semakin berumur kita hidupnya harus semakin berhikmat gitu ya, dan aku termasuk semakin bersyukur karena begitu banyak Tuhan sudah kasih berkat sama kita gitu, mulai dari kesehatan, anak-anak yang luar biasa, pasangan yang luar biasa gitu, dikasih rezeki gitu kan. Jadi timmu juga aku lihat dari dulu itu aja orangnya, tim yang luar biasa, orang terdekat kita, sahabat, orang-orang yang kerja sama kita semua begitu luar biasa gitu. Jadi kuncinya paling yang pertama pasti bersyukur buat semua yang udah terjadi dalam hidup, baik itu yang baik maupun yang buruk gitu, karena apapun yang terjadi itu yang membuat aku dan Darius seperti sekarang. Terus yang kedua, menerima semua hal yang terjadi dalam hidup kita, baik itu yang baik dan juga yang buruk gitu. Karena kalau menerima yang baik sih gampang lah ya. Menerima yang buruk itu pun juga pasti kan menjadi sebuah pelajaran. Legowo kalau kata orang Jawa. Iya, menerima dengan ikhlas. Gitu. Terus bersyukur, menerima ya, dan menikmati. Iya. That's true. Nggak semua orang punya karunia menikmati menurutku. Iya. Dapatnya banyak, pas disuruh menikmati bingung. Gimana cara nikmatin? Iya benar. Itu sengsara loh. Iya. Betul. Menikmati, dijalani, diterima, dijalani, dinikmati. Diterima, dijalani, dinikmati. Nah, masalah dijalaninya ini, ketika dapat bagian yang buruk-buruk, nggak boleh nggak nikmatin, harus tetap dinikmatin. Itu yang paling susah ya dalam hidup ini ya. Tapi kan ya, itu kan udah satu paket dalam hidup kan, baik buruk, enak nggak enak, susah senang, sehat sakit, itu udah satu paket. Cuma kan gimana kita menjalaninya, gitu. Dan aku selalu percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita nggak akan selamanya. Kita ya senang nggak akan selamanya senang, sedih juga nggak akan selamanya sedih. Baik nggak akan selamanya baik, buruk juga nggak. Cuma kan kita bisa, misalnya yang buruk pun kita jangan bikin supaya itu terjadi buruknya lama-lama gitu, jangan tambah buruk gitu. Iya, udah tahu jalan di dalam lembah, jangan berkemah. Jalan terus ya nggak sih? Cari lagi bukitnya gitu nggak sih? Iya. Gimana cepat supaya bisa keluar tuh dari lembahnya gitu kan? Gitu. Wow. Satu lagi ya Don, untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini mempunyai pengalaman mirip dengan Donna, baru mau memasuki lembaga pernikahan tapi dengan suami yang lebih muda. Karena kayaknya ini nanyanya harus ke Donna gitu. Persiapan apakah yang dia harus punya? Misalnya telinga tebel ya Bu, kiri kanan ngomong apa, jalan aja terus apa kalau Donna? Satu yang penting adalah yang harus kita lihat adalah pasangan kita sih. Oke. Jadi ya
Nah, orang pasti akan memberikan nasihat A, B, C, D, E, ya yang baik kita dengarkan. Cuma kita tetap harus lihat sosok dari pasangan kita. Kadang kita harus percaya sama kata hati. Karena kadang orang tuh suka ignore sama kata hatinya, ya kan? Karena saking cintanya, mau tua, mau muda pasangannya, tapi karena saking cintanya jadi nggak mau dengerin kata orang juga, tapi nggak mau dengerin kata hatinya. Ya, aku pikir kata hati itu paling penting karena kita paling nggak bisa ngerasa ini sebenarnya gue sebenarnya nggak bisa sama orang ini. Cuma karena gue cinta banget, nggak apa-apa deh gitu. Gue bisa cinta untuk kita berdua. Itu agak menyeramkan. Iya, sebenarnya kadang dulu kan aku pernah ya punya pengalaman lah, enggak kok. Orang udah ngomong gini, enggak kok, dia enggak begitu, enggak kok deh, tapi ternyata kejadiannya begitu. Positive thinking di ladang yang salah tuh ya kayaknya. Ember. Tapi tetap karena sebenarnya kata hatinya udah bilang lu tuh nggak bisa sama dia. Jangan dipaksa. Lu tuh nggak nyaman sama dia. Lu tuh perasaannya tuh on off atau apa gitu itu enggak. Jadi benar-benar kata hati dan semuanya dibawa dalam doa sih kalau aku bilang. Ya Tuhan pasti akan kasih kita petunjuk lah kalau memang ini jodohnya, ini orangnya atau bukan, pasti dikasih petunjuk. Cuma memang ada yang petunjuknya cepet, ada yang enggak. Cuma kan namanya jodoh pasti, kadang katanya kita dikasih 2 jodoh nih, 2 orang, kadang dalam satu waktu mau pilih A atau pilih B atau apa, kadang suka milih orang. Yang namanya dalam menikah itu kan katanya milih kucing dalam karung. Kalau dapetnya anak macan repot juga ya kan? Potongin kukunya tiap hari. Repot juga, tapi at the end ketika kita sudah memilih ya take the whole package. Dan kadang nggak ada namanya nyari orang yang cocok, nggak ada pasangan yang cocok. Kadang memang ya harus mau saling. Itu harus yang mau penting. saling. Harus mau saling. Enak ya kalau narasumbernya adalah seorang presenter, aku ngomong tuh nggak banyak mikir, jadi dia cerita durasi lewat terus ini. Terima kasih buat waktunya ya Don. Sama-sama Mbak Sofi. Terima kasih buat boleh numpang kantornya. Bahkan guys, saya pinjam lightingnya dari kantornya Dona. Terus aku dikasih baju. Bukan yang ini. Ini aku beli. Aku dengan bangganya aku support dia. Aku beli. Aku tahu deh ternyata Mbak Sofi beli loh. Beli dong, karena aku sering lihat. Ih Dona pakai ini bagus. Ih Dona pakai ini. Aku mau yang ini. Terima kasih. Hari ini nanti aku kasih ya. Aku dikasih, jadi nanti lihat aja di Instagram aku kapan pakainya ya kan. Terus sebenarnya aku ada kado ulang tahun buat Dona juga, tapi ketinggalan di mobil, nanti aku ambilin ya karena kemarin habis ulang tahun 8 Januari. Kapan nanti ketemu anak-anak lagi? Leo dan Diego? Nanti pas summer holiday. Which is in June, July? End of June. Hitung bulan ya Bu, mulai sekarang karena pasti kangen banget. Oke. Sehat selalu buat keluarga Darius dan Dona, juga anak-anak di sana sehat dan Mas happy. Pongki dan anak-anak juga. Amin, thank you. Dan juga Cabina supaya tahu nanti mau sekolah di mana. Cabina jangan kagetin Mama ya. Nanti kalau tiba-tiba harus keluar negeri, Mama tuh nggak bisa langsung nge-pack dan jalan. Dia kerjaannya banyak, ya kan? Ya udah, gitu aja. Terima kasih. Thank you. Sampai berjumpa lagi. Sophie. Thank you so Thank much. you ya. Alright, sampai bertemu lagi di Sophie Nafi Talks. You are loved. Jangan lupa, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari.